Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus yang mewahyukan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 15. Setelah kita belajar tentang Timotius yang diangkat menjadi anak rohani Paulus, sekarang kita melihat bagaimana lanjutan dari perjalanan Rasul Paulus. Saudara bisa memperhatikan peta nanti yang ada di layar kaca saudara. Oke, baik, kita akan mulai. Ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia, ya, kalau saudara bisa melihat hal tersebut di peta saudara, di mana Paulus mengambil jalan darat, ya, dia melintasi tanah Frigia, Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, ini menarik saudara, ya. Jadi Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan dari Derbe dan Listra, kemudian menyusuri tanah Frigia dan Galatia, di mana saat itu sepertinya Injil sudah pernah diberitakan kalau saudara perhatikan, ya. Namun demikian, apakah dahulu di Galatia Paulus yang memberitakan Injil atau tidak, itu tidak ada kepastiannya dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ya. Sebab nanti kita terus belajar, Lukas itu baru join di kemudian nanti, ya, setelah ini, ya. Tetapi yang jelas ketika Paulus menyusuri tanah Galatia, ya, tanah Galatia ini sepertinya sudah ada, ya, yang memberitakan Injil. Dia hanya menguatkan atau memfollow up jemaat yang ada di Galatia. Dalam surat Galatia 4 ayat 13 sampai 15, Paulus menyebutkan pertama kali memberitakan Injil kepada mereka dan mereka sangat menerima dia. Nah, jadi kemungkinan Galatia ini walaupun tidak tercatat di Alkitab, tetapi para ahli sejarah banyak yang percaya bahwa jemaat salah satu yang awal-awal didirikan oleh Rasul Paulus atau dirintis adalah jemaat di Galatia. Dan dipercaya bahwa surat Galatia menjadi surat Rasul Paulus yang paling pertama. Ya, dan kemungkinan besar bahwa Galatia juga dirintis oleh Rasul Paulus sendiri, tetapi bukan pada perjalanan misi yang kedua ini, tetapi mungkin perjalanan sebelumnya, sekalipun tidak tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Nah, jemaat Galatia juga kalau saudara nanti ketika kita belajar Galatia, nampaknya terdampak keras dengan pengacau-pengacau dari agama Yahudi yang menyesatkan mereka supaya mereka menjauhkan diri dari Paulus dan Injil Kristus, ya. Nah, tetapi peristiwa ini nampaknya jauh setelah kunjungan Paulus yang ini, ya. Jadi setelah Paulus mengunjungi ini, rupanya masih ada pengajar Yahudi, ya, yang coba untuk masuk ke Galatia, mengacaukan mereka. Nah, barulah kemudian Paulus menuliskan surat Galatia yang kita kenal. Nah, Roh Kudus di sini dikatakan mencegah mereka untuk masuk ke wilayah Asia. Kalau saudara lihat di peta itu, kalau ke arah kanan itu akan masuk ke wilayah Asia, mulai dari Turki terus akan masuk sampai ke Asia, ya. Kalau saudara lihat di peta saudara, ya. Nah, kenapa? Kemungkinan besar ya karena memang sudah ada orang lain yang diutus Tuhan mengerjakannya di sana, ya. Kita tahu Thomas ke India, jadi ada begitu banyak Rasul Tuhan Yesus, ya. Rasul Tuhan Yesus aja ada 12. Yang agak terekspos pelayanannya kemana itu hanya Yakobus yang di Yerusalem, yang martir pertama dari antara para rasul. Lalu Petrus dan Yohanes. Kemana sisa rasul-rasul yang lain? Nah, itu menyebar saudara. Walaupun tidak dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul, bukannya berarti pelayanan mereka tidak ada nilainya. Sangat bernilai, ya. Sangat bernilai bahwa mereka menyebar dan sebagian mereka memang menyebar ke wilayah Asia. Jadi sekali lagi, ketika Paulus berpisah dengan Barnabas, ya, di pelajaran yang lalu,
Ada penafsir yang berkata itu akibat Barnabas berpisah dari Paulus, maka pelayanannya tidak tercatat lagi. Wah, saya sangat menentang penafsiran itu, ya. Pelayanan tidak tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul bukannya berarti karena pelayanan orang tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi ke kitab Kisah Para Rasul ini, Paulus dicegah untuk masuk ke wilayah Asia, ya. Kalau kita lihat di peta saudara, Tuhan rupanya nggak mau Paulus ke sebelah kanan dari peta yang saudara lihat nih. Tuhan mau Paulus ke sebelah kiri, justru ke arah wilayah jajahan Roma. Karena nanti pada akhirnya memang Paulus itu yang akan menjangkau saudara, orang-orang wilayah jajahan Roma sampai orang Roma. Ada beberapa kemungkinan, ya. Mungkin Paulus yang paling terbuka. Paulus juga nanti kita tahu dia punya kewarganegaraan Roma, tentu dia punya banyak keleluasaan untuk Tuhan pakai ke wilayah itu, ya. Nah, dari sini kita juga belajar satu hal, bahwa dalam pelayanan ini saudara, ya, sejatinya tidak ada satu hamba Tuhan manapun yang superman, superpower, bisa menjangkau semua lapisan, bisa menjangkau semua kalangan, ya. Itu yang harus kita ketahui. Dan di sini ada yang disebut dengan begini, patok-patok pelayanan, ya. Di sini ada yang disebut dengan patok-patok pelayanan. Dan kita tidak boleh saling meninggikan diri, ya. Oh, pelayanan ini yang paling benar, pelayanan dia mah payah. Enggak saudara, ya. Ada dalam kisah ini ada orang yang Tuhan pakai ke wilayah Asia, Paulus mau masuk, Roh Kudus cegah, ya. Kalau konteks zaman sekarang, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di perkotaan besar, ada yang sedang-sedang kabupaten, ada yang desa, dan ini semua nilainya sama di hadapan Tuhan. Jangan pernah ukur hamba Tuhan dari jumlah jemaat, berapa besarnya gedung gereja mereka. Ini gak ada urusan sama sekali. Ini tergantung patok wilayah saudara, ya. Jangan dilihat, oh itu jemaatnya lebih banyak orang kaya, oh kalau yang ini gerejanya miskin. Itu gak ada urusan di hadapan Tuhan saudara. Tuhan sudah menetapkan patok-patok wilayah pelayanan masing-masing, dan Tuhan yang pasti akan menyediakan hamba-hamba yang diurapinya, hamba-hamba yang dipanggilnya. Ada hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk hidup di kampus mengajar, ada yang dipanggil untuk berapologetika. Itu semua pasal pising dalam tubuh Kristus, itulah patok pelayanan. Ada yang dipanggil pelayanan kaum muda, ada yang dipanggil di pelayanan keluarga, ada yang dipanggil di pelayanan lansia. Ini semua adalah patok pelayanan yang Tuhan berikan kepada masing-masing hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan Injil, ya. Sekali lagi, kita semua adalah hamba Tuhan, fungsinya saja yang berbeda. Tetapi dalam hal ini saya mau kita belajar, kita menyadari, ya, patok wilayah pelayanan itu memang ada. Jangan ada orang yang merasa serba bisa. Saya bisa semua, sekolah minggu bisa, youth bisa, lansia bisa, keluarga bisa, kota bisa, desa bisa. Nggak mungkin saudara, tidak ada orang yang bisa melakukan semuanya, ya, tidak mungkin. Jujur saya sangat punya keterbatasan kalau saya harus berhadapan dengan anak teens, anak sekolah minggu. Ya, saya tahu saya mungkin itu bukan patok pelayanan saya. Itu sebabnya saya memerlukan rekan-rekan sepelayanan, ya, yang bisa membantu, yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan ini. Oke. Nah, lagi pula saudara, kita harus tahu bahwa orang Yahudi itu lebih membenci orang Romawi juga. Di mana bagi orang Yahudi, orang Romawi itu pembinasa keji, ya. Nah, orang Yahudi itu punya rasa nggak suka, sentimen, tidak suka, benci kepada orang Roma lebih daripada orang non-Yahudi lainnya. Nah, sekarang Paulus dikhususkan untuk menjangkau orang-orang Romawi maupun jajahan Romawi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Selain Paulus, kita tahu nanti kemudian dia punya kewarganegaraan Roma. Nah, Paulus ini juga orang yang punya hati paling luas untuk bangsa-bangsa lain, ya, termasuk untuk orang Romawi. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-6 ini kita juga melihat bagaimana kepekaan Paulus, ya. Ketika Roh Kudus mencegah, dia peka, dia paham,
ya. Nah, dan setiba di Misia ayat 7, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, jadi saudara lihat lagi ke peta, ingat ya, Paulus itu nggak boleh ke arah kanan, dia harus ke arah kiri. Itu maunya Tuhan. Ya, jadi ketika dia mau masuk lagi ke wilayah kanan, ini sih belum sampai Asia ya. Tentunya Paulus juga peka dengan suara Roh Kudus. Dia nggak sampai Asia, tapi mungkin dia mikir dia mau mampir sedikit deh ke Bitinia. Nah, di sini menarik saudara. Alkitab mencatat tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Paulus digiring, dalam tanda petik dipaksa, dituntun untuk ke kiri, untuk ke wilayah jajahan Roma. Nah, yang menarik di sini saudara ya, di ayat ke-6 tadi, Roh Kudus mencegah, hagios pneuma ya. Tetapi di sini dikatakan Roh Yesus mencegah. Nah, ini terus terang ayat ini menimbulkan banyak kebingungan saudara ya. Kesannya ada dua roh yang sangat berbeda. Kesannya Paulus bandel, Roh Kudus peringati dia tetap mau ke kanan, lalu ada Roh Yesus yang turun sendiri. Nah, jadi ini gimana saudara? Penyelesaian ini gimana? Nah, untuk menjawab ini saya hanya jelaskan sedikit saja saudara ya, tetapi intinya bahwa ini permasalahan teks sumber. Kalau saudara melihat terjemahan King James Version, maka saudara akan menemukan hanya the Spirit, pneuma. Tidak ada the Spirit of Jesus. Tapi kenapa LAI menuliskan Spirit of Jesus ya, atau Roh Yesus? Nah, ini masalah teks sumber. Nah, saudara harus tahu secara garis besar ya, ada teks sumber yang namanya Bizantin. Nah, gereja-gereja Ortodoks Timur ini banyak menggunakan teks sumber Bizantin. Ya. Nah, lalu ada Textus Receptus ya, dengan kode TR. Nah, Textus Receptus ini mengambil dari Bizantin. Ya, mengambil dari Bizantin. Jadi varian katanya ini hanya berbedanya sekitar 2000-an antara Bizantin yang dikenal umum dengan Textus Receptus. Nah, King James Version ini punya teks sumber namanya Textus Receptus. Nah, tetapi ada kelompok yang ketiga ya, WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS. Ini singkatan dari 3. Karena awalnya Westcott and Hort dikembangkan lagi jadi Nestle Aland, dikembangkan lagi dari UBS. Nah, kalau NIV ambil dari sini, dari Westcott and Hort ya. Nah, LAI ini menggodok saudara. Kalau Alkitab bahasa Indonesia kita mayoritas dari sini, tapi ada beberapa yang juga dia ambil dari teks sumber yang lain. Tetapi kalau dikategorikan ada 3 kategori besar ya. Bizantin, Textus Receptus, WHNU. WHNU sendiri terdiri dari 3, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS. Nah, tetapi saudara nggak perlu khawatir ya, bahwa teks Alkitab kita itu benar adanya. Artinya apa? Benar di mana? Benar di makna teologisnya. Nah, jadi kalau saudara melihat King James Version, ya tidak ada kata-kata Roh Yesus. Tapi kalau saudara melihat Alkitab Nestle Aland, Westcott and Hort, itu ada ya Spirit of Jesus, ada pneuma Yesu. Nah, ada tambahan. Nah, jadi perbedaannya itu di situ ya. Nah, tetapi ini tidak mengaburkan makna teologis kita ya, bahwa memang WHNU ini teksnya paling muda saudara ya. Kemungkinan besar ini adalah salah satu juga pengembangan dari bentuk penafsiran ketika ini disalin. Karena konteksnya memang Rasul Paulus itu kan hamba Yesus saudara ya. Jadi hendak ditekankan bahwa dia harus nurut dengan majikannya ya. Jadi ini saudara jangan jadi berpikir bahwa oh ini ada jenjang-jenjang, enggak ya saudara ya. Enggak saudara. Ini tidak ada jenjang di sini. Ini adalah roh yang sama, the Spirit ya, the Spirit. Ini adalah roh yang kudus tentunya. Sebab kalau dalam konsep Trinitas ya,
memang Roh Kudus, roh yang keluar dari Bapa itu yang ditinggalkan untuk manusia, yang memimpin manusia yang ada di bumi ini. Makanya orang yang mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni, ya. Sedangkan Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, nanti kita akan belajar satu sesi khusus tentang Trinitas, tapi saya tidak bisa membahas panjang lebar di sini. Jadi intinya ini adalah masalah teks sumber, ya. Nah, tetapi makna rohani yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita harus selalu memeriksa hati kita. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apa yang kelihatannya baik itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Emang salah kalau Paulus mau memberitakan Injil ke Bitinia? Loh, ini bukannya ke Bitinia ini soal salah atau enggak, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Nah, nanti kita temukan Bitinia juga merupakan daerah yang menjadi sasaran surat Rasul Petrus. Itu dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Oke, kita akan teruskan Kisah Rasul 16 ayat 8-10. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ, berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, nah kita bisa lihat mereka melewati Misia, ya, itu tidak singgah di situ, ya, tidak merintis jemaat juga. Dan pastilah walaupun dia hanya numpang lewat, ya, Paulus pasti menaburkan benih-benih yang baik dimanapun dia melewati satu daerah itu. Nah, akhirnya mereka tiba di Troas, di Troya. Nah, saudara kembali ke peta, lihat Troas ini adanya di pinggir, ya. Ini adalah kota pelabuhan, ya, sebuah kota pelabuhan. Di Troas Paulus merintis gereja, ya. Ini ada jemaat yang ditanam di sana. Hal ini dikonfirmasi nanti di Kisah Rasul 20 ayat 7 bahwa Paulus tinggal bersama jemaat di Troas selama 7 hari. Jadi kalau di Misia itu dia nggak merintis jemaat, hanya numpang lewat. Tapi kalau di Troas, di kota pelabuhan ini, dia merintis jemaat. Nah, pada malam hari, ya, memang nggak dijelaskan dia lagi berdoa atau lagi tidur, ya. Penglihatan ini dalam bentuk the clear vision waktu dia berdoa atau dalam bentuk mimpi ketika dia tidur. Tetapi yang jelas Paulus menerima sebuah penglihatan. Ada seorang di Makedonia, kalau saudara lihat di peta itu adanya di seberang, ya, itu berseru kepada mereka, melambai-lambaikan tangan, ya, menyeberanglah, ya, dan tolonglah kami, ya. Di situ dikatakan untuk apa? Datang ke sana. Jadi kalau tadi di Bitinia dicegah, sekarang malah ada penglihatan untuk datang kemari. Jadi Paulus dengan kepekaannya dia tahu bahwa dia harus nyebrang ke situ. Dan Makedonia itu adalah memang wilayah jajahan Roma. Nah, Tuhan itu bekerja berkesinambungan, ya. Berkesinambungan. Bahwa ketika Tuhan pimpin, Tuhan cegah Paulus ke kanan, Paulus jalan ke kiri, ya, dan dia sekarang harus ke Makedonia. Tuhan menuntun perjalanan Rasul dan rombongannya ini. Ya, ayat yang ke-10. Nah, disinilah banyak penafsir bahwa Lukas bertemu dengan Paulus di Troas dan ikut bergabung dengan rombongan Paulus. Kok tahu? Sebab mulai ayat yang ke-10, kalau saudara lihat, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Nah, ya, jadi udah saya dan bersama orang-orang, di mana penulisnya ini adalah kitab Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas. Nah, jadi para penafsir, ya, para ahli sejarah menduga bahwa Lukas bertemu Paulus di Troas. Ya, memang beginilah, ya, kalau menyelidiki Alkitab, kita mau tahu ini sama ini ketemu di mana apa, kita harus melihat sampai detail itu. Nah, sejak ini seringkali digunakan kami, dan di sini mulai digunakan kami bersama-sama berlayar, ya. Nah, jadi kemungkinan besar memang ketemunya di sini, ya. Kami pergi menunjukkan bahwa Lukas juga ada dalam rombongan tersebut. Ayat 11 dan 12, lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, jadi Paulus menyeberang ke arah Makedonia. Dia sempat tiba di satu pulau kecil yang namanya Samotrake, lalu melanjutkan pelayaran. Ya, kalau saudara lihat di peta itu, dia hanya mampir aja di Samotrake, lalu dia ke Neapolis. Nah, Neapolis itu adalah sebuah kota di perbatasan Trake dan Makedonia, ya. Berjarak hanya kurang lebih 10 mil atau 16 km dari Filipi, ya. Nah, dalam bahasa Yunani, Neapolis artinya kota baru. Kalau sekarang dikenal sebagai kota modern Kavala, ya. Dari Neapolis itu Paulus bergerak masuk ke Filipi. Filipi adalah sebuah kota yang namanya diambil dari Philip, yaitu Raja Makedonia. Ya, siapa Philip? Itu adalah ayah dari Alexander Agung. Ya, Filipi adalah kota terbesar di bagian Makedonia. Nah, ini kota yang paling besar di bagian Makedonia dan merupakan kota pertama yang dikunjungi oleh Paulus. Di kota itu terdapat banyak orang-orang Roma, sebab dikenal juga sebagai kota perantauan orang Roma. Nanti ketika kita belajar kitab Filipi, kita akan tahu jemaat di Filipi miskin. Nah, ini kan kotanya besar. Kok beda? Kok Korintus kotanya besar, jemaatnya kaya-kaya, kenapa Filipi ini jemaatnya miskin? Nah, ya ini masalah jemaat Kristennya. Tetapi sebenarnya kota Filipi ini adalah kota yang besar, saudara, ya. Kota terbesar di wilayah Makedonia, tetapi jemaat Kristen yang ada di sana memang sangat menderita dan sangat miskin. Nah, ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seperti biasa, Paulus selalu mencari tempat sembahyang Yahudi, ya, sinagoge, ya, atau tempat ibadah orang Yahudi. Ketika dia sampai di satu wilayah, dia jalan menyusuri tepi sungai, ya. Kita tidak tahu kenapa didirikan di tepi sungai, tetapi yang jelas Paulus tidak menggunakan kuil berhala untuk sebagai sarana mimbar dia, tetapi selalu rumah ibadah orang Yahudi. Dan di situ rupanya ada wanita-wanita baik penganut agama Yahudi. Tentunya ini bukan hari Sabat, ya, sebab hanya wanita saja yang ada di situ. Ya, kemungkinan itu bukan hari Sabat. Ayat 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, di kota itu, saudara, mungkin petobat yang pertama adalah Lydia, seorang penjual kain ungu. Dan di masa itu penjual kain ungu itu kain yang sangat mahal, ya. Ini kainnya orang-orang kaya, saudara, bukan sembarang kain, ya. Ini barang mewah, dan itu sebabnya dapat dipastikan secara sejarah, ya, bahwa Lydia ini dapat dipastikan adalah seseorang yang berkecukupan secara materi. Ya. Nah, Alkitab memberikan deskripsi tentang Lydia ini luar biasa, saudara. Yang pertama, ia seorang yang beribadah kepada Allah. Ia seorang yang saleh. Dia memang belum mengenal Yesus Kristus, tetapi dia orang saleh pada agama Yahudi. Yang kedua, dia orang yang berhati lembut, bukan yang keras hati. Itu sebabnya Tuhan membuka hatinya. Ya, ingat, Tuhan bukan pemaksa. Kepada orang yang keras hati seperti Firaun, Tuhan mengeraskan hati. Kalau Tuhan membuka hati Lydia, karena memang dia orang yang lembut hati, ya. Jadi hati-hati, jangan mengeraskan hati. Orang yang terus mengeraskan hati akan dikeraskan juga. Tetapi orang yang lembut hati, datang dengan sikap mau belajar, dengan kerendahan hati, Tuhan pun akan melembutkan hatinya.
Nah, yang ketiga, ia juga seorang yang memiliki kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Ya, dia memperhatikan apa yang Paulus katakan. Ya, ia menghargai firman Allah yang sedang diajarkan. Nah, kita harus belajar. Jangan kita kalau firman Allah diberitakan, kita main sendiri, kita nggak mau dengar. Ya, kita underestimate. Itu namanya tidak menghargai firman. Ya. Lalu ia seorang yang bermurah hati, ya. Artinya ia seorang yang senang memberikan tumpangan, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengajarkan Injil. Nah, saudara, kita belajar dari Lydia ini. Makanya saya berdoa setiap kita punya hati yang seperti Lydia ini, orang yang saleh, lembut hati, murah hati, dan punya kehausan dan kerinduan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami yang mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Haleluya.